You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Pedro Acosta, Marc Marquez dan Valentino Rossi berada di level yang sama. Nama Pedro Acosta memang tengah menjadi perbincangan hangat di dunia MotoGP. Setelah menunjukkan performa gemilang di kelas Moto3 dan Moto2 dengan 2 gelar juara dunia, rider asal Murcia, Spanyol itu menjalani debutnya di kelas utama pada tahun 2024. Dan hasilnya? Luar biasa. Pada musim perdananya, Acosta mencuri perhatian dengan tampil berani, penuh semangat, dan nyaris tanpa rasa takut. Ia berhasil mengamankan 9 podium, termasuk dari balapan sprint, dan menutup musim pertamanya dengan finish di posisi ke-6 klasemen dunia. Sebuah pencapaian luar biasa untuk pendatang baru. Karena performa apiknya itu, tak butuh waktu lama bagi KTM untuk mempromosikannya ke tim pabrikan pada musim 2025, menjadikannya rekan setim dari Brad Binder. Harapannya? Tentu menjadi pesaing utama dalam perebutan gelar juara dunia. Namun kenyataannya tidak semudah itu. Musim keduanya di MotoGP justru dimulai dengan penuh tantangan. Performa Acosta menurun drastis, membuat banyak pihak mulai mempertanyakan apakah ia bisa mempertahankan konsistensinya. Bahkan sempat beredar rumor bahwa sang Hugh Mazaron akan meninggalkan KTM dan bergabung dengan Ducati di tim VR46. Meski kemudian kabar tersebut dibantah baik oleh Acosta maupun pihak terkait, desas-desus itu menjadi gambaran tekanan besar yang sedang ia alami. Namun Acosta membuktikan bahwa ia bukan pembalap yang mudah menyerah. Dalam 6 balapan terakhir, ia bangkit dan kembali menunjukkan tajinya. 4 podium berhasil ia amankan, termasuk dari sprint race, membuktikan bahwa talenta dan mental juaranya masih sangat kuat. Sementara Acosta berjuang menemukan kembali performa terbaiknya, MotoGP 2025 juga diwarnai dengan kembalinya dominasi seorang legenda, Marc Marquez. Sejak bergabung dengan tim pabrikan Ducati, Marquez seperti kembali ke masa kejayaannya. Ia telah meraih 10 kemenangan di race utama dan 13 kemenangan balapan sprint dari 14 seri yang telah digelar. Performanya benar-benar tak terbendung. Dan menariknya, Acosta telah 4 kali naik podium bersama Marquez musim ini, menjadikannya sebagai salah satu rival terdekat dari sang juara dunia 8 kali itu. Meski di lintasan mereka bersaing ketat, di luar lintasan Acosta menunjukkan rasa hormat yang tinggi terhadap seniornya tersebut. Dalam sebuah wawancara, Acosta dengan jujur mengungkapkan rasa kagumnya terhadap Marquez, terutama atas perjuangannya kembali ke puncak setelah mengalami cedera parah pada tahun 2020. Saat itu, banyak yang mengira karir Marquez telah usai. Tapi kenyataannya jauh dari itu. Ketika Marquez memenangkan gelar dunia lagi, dia akan duduk di meja yang sama dengan Rafa Nadal, Fernando Alonso, dan Pau Gasol, ujar Acosta. Selain Michael Jordan yang sempat pindah ke bisbol lalu kembali mendominasi di basket, menurutku ini adalah comeback paling gila dalam dunia olahraga beberapa tahun terakhir. Dia absen 1 tahun penuh, tapi dia tidak pernah berhenti bekerja keras. Sebenarnya, Marquez tidak perlu balapan lagi. Karir dan kisah hidupnya sudah cukup menginspirasi. Tapi dia justru bekerja lebih keras dari siapapun, dan itu yang membuatnya berada di posisi sekarang, tambahnya. Menurut Acosta, kisah Marquez bukan hanya tentang kemenangan, tapi tentang tekad dan mental baja. Ia menyandingkan perjuangan Marquez dengan kisah 2 tahun sulit Valentino Rossi saat di Ducati, namun menegaskan bahwa apa yang dilalui Marquez jauh lebih ekstrim. Marquez bangkit dari neraka untuk bisa menang lagi. Dan itu yang membuat saya percaya bahwa dia dan Valentino ada di level yang sama. 2 legenda hidup, kata pembalap berusia 21 tahun itu. Selain memuji Marquez, Acosta juga tak lupa memberikan penghormatan tinggi kepada Valentino Rossi, ikon MotoGP yang telah membawa olahraga ini dikenal luas di seluruh dunia. Rossi tetaplah Rossi, tegasnya. Sebagian besar kepopuleran MotoGP saat ini, terutama di kalangan anak muda dan bahkan yang bukan penggemar balap sekalipun, itu karena Valentino. Ia membuat MotoGP lebih dari sekadar olahraga, ia menjadikannya budaya global. Hubungan antara Acosta dan Rossi juga cukup hangat. Pada Januari lalu,
Rossi secara pribadi mengundang Acosta untuk berpartisipasi dalam ajang 100 km dei Campioni di motor range miliknya di Tavullia, Italia. Di ajang tersebut, Acosta berpasangan dengan pembalap senior Isle of Man TT, Michael Dunlop. Kolaborasi lintas generasi yang menjadi sorotan banyak penggemar. Meski masih muda, Pedro Acosta sudah menunjukkan kematangan berpikir yang luar biasa. Ia bukan hanya cepat di lintasan, tapi juga cerdas dan penuh respek terhadap mereka yang lebih dulu menulis sejarah. Di tengah persaingan MotoGP yang makin ketat, Pedro Acosta mewakili generasi baru pembalap yang tak hanya berbakat, tapi juga memiliki pandangan luas tentang arti menjadi juara. Dan jika terus berkembang seperti sekarang, bukan tak mungkin suatu saat nanti, nama Acosta akan duduk di meja yang sama, bersama Rossi, Marquez, dan legenda-legenda lainnya. Lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Casey Stoner, Marc Marquez belum tunjukkan level maksimalnya di MotoGP 2025. Dominasi Marc Marquez di musim MotoGP 2025 seolah tak terbendung. Pembalap berusia 32 tahun itu tampil bak mesin tak kenal lelah bersama tim Ducati Lenovo. Namun, yang lebih mengejutkan bukan hanya deretan kemenangannya, melainkan pernyataan dari legenda MotoGP asal Australia, Casey Stoner, yang yakin bahwa Marquez belum berada di level tertingginya. Ini baru permulaan, ujar Stoner, yang 2 kali menyandang gelar juara dunia, dalam wawancara eksklusif dengan TNT Sports. Apa yang ditampilkan Marc tahun ini luar biasa. Tapi saya rasa, dia masih punya ruang untuk berkembang. Dia bahkan belum memaksimalkan seluruh potensinya. Pernyataan itu tentu mengejutkan. Sebab, jika melihat performa Marquez sejauh ini, sulit membayangkan ada batas kemampuan yang belum ia lewati. Setelah 14 seri yang telah berlangsung musim ini, Marquez telah mencatatkan kemenangan di 10 Grand Prix, termasuk 7 seri terakhir secara beruntun. Ia juga menyapu bersih 13 dari total sprint race musim ini. Hasil itu membuatnya unggul 175 poin dari pesaing terdekat di klasemen sementara. Dengan performa seperti ini, Marquez bahkan bisa mengunci gelar juara dunia di IP San Marino, yang akan digelar awal September mendatang. Suatu pencapaian yang sebelumnya hanya bisa dibayangkan oleh penggemar beratnya. Namun, bagi Stoner, performa ini bukan hanya soal kecepatan mentah atau keberuntungan. Ada faktor teknis dan insting balap yang luar biasa, yang ia yakini menjadi pembeda antara Marquez dan pembalap lainnya. Stoner menjelaskan bahwa salah satu kekuatan utama Marquez adalah kemampuannya menggabungkan gaya balap lama dengan teknologi motor modern, terutama sistem elektronik yang kini sangat berperan besar dalam performa motor MotoGP. Marc punya cara unik dalam memanfaatkan perangkat elektronik pada motor Ducatinya, jelas Stoner. Berbeda dengan pembalap generasi sekarang, dia tak hanya mengandalkan insinyur atau teknologi untuk menyempurnakan performa motor. Dia masih tahu bagaimana rasanya mengendalikan motor sebelum teknologi mengambil alih segalanya. Marc tahu di mana letak batas cengkeraman, dan dia berkendara di ujung batas itu. Dia tidak menunggu reaksi dari sistem elektronik, tapi justru memprediksi apa yang akan terjadi sebelum itu semua terjadi. Itu hal yang tidak bisa dilakukan banyak pembalap sekarang. Satu hal lain yang menarik perhatian Stoner adalah bagaimana Marquez terlihat sangat tenang dan santai ketika membalap, bahkan ketika memimpin balapan dengan selisih besar. Dia tidak mencoba membuat jarak waktu 0,1 detik di setiap tikungan. Dia mengalir. Sangat efisien, jelas Stoner. Dan itu mungkin jadi alasan mengapa dia bisa menjaga konsistensi. Tidak perlu menekan motor atau dirinya sendiri di setiap lap. Hal ini, menurut Stoner, juga menjadi bukti bahwa Marquez sedang dalam zona nyamannya. Namun menariknya, zona nyaman ini belum tentu merupakan batas maksimal Marquez. Justru, jika situasi menuntut, bisa saja Marquez masih punya tenaga dan kemampuan ekstra yang belum ia keluarkan musim ini. Dalam wawancaranya, Stoner juga menyoroti perbedaan besar antara pembalap generasi lama dan generasi sekarang. Ia menyebut bahwa pembalap muda saat ini cenderung sangat bergantung pada teknologi, terutama sistem elektronik dan perangkat-perangkat otomatis pada motor. Generasi sekarang hanya tahu bahwa motor akan mengatur dirinya sendiri, sindir Stoner. Mereka hanya perlu memutar gas, dan sistem akan menyesuaikan ketinggian, daya dorong, dan lain-lain secara otomatis. Namun, Marquez adalah pengecualian. Marc masih punya pemahaman lama. Dia tidak hanya mengandalkan teknologi, tapi menggunakannya sebagai alat, bukan penopang utama.
Dengan 7 seri tersisa, termasuk IP Catalunya yang akan berlangsung pada 5-7 September mendatang, peluang Marquez mengunci gelar juara dunia dalam waktu dekat sangat terbuka lebar. Namun, jika pernyataan Stoner benar bahwa Marquez belum menunjukkan performa maksimal, maka dunia MotoGP mungkin sedang menyaksikan awal dari era dominasi baru. Bukan hanya kemenangan demi kemenangan yang membuat Marquez istimewa di musim 2025 ini, tetapi juga cara ia mengendalikan semua aspek balapan. Dari strategi, teknis, hingga mental. Dan jika ini adalah Marc Marquez yang belum berada di level tertingginya, maka kita semua harus bersiap untuk kejutan yang lebih besar lagi. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Tsunami kemenangan Ducati setelah Marquez datang. Keputusan berani Ducati merekrut Marc Marquez untuk musim MotoGP 2025 kini tampak seperti langkah jenius yang mengubah peta persaingan kelas utama. Bagaikan tsunami yang datang tanpa ampun, kehadiran Marquez menghempas rival-rivalnya sekaligus memperkuat dominasi Ducati di MotoGP. Musim ini seolah-olah hanya milik satu nama, Marc Marquez. Julukan, The Baby Alien, yang dulu sempat meredup karena cedera dan performa naik turun, kini kembali bersinar terang di lintasan. Dalam 14 seri utama yang telah digelar musim ini, Marquez menyabet 10 kemenangan, dan tampil hampir tak tersentuh di balapan sprint dengan 13 kemenangan dari 14 sprint. Angka yang luar biasa dan mencerminkan dominasi total. Namun yang paling mencengangkan adalah catatan 7 kemenangan ganda berturut-turut yang diraih di sirkuit-sirkuit legendaris seperti Aragon, Italia, Mugello, Belanda, Assen, Jerman, Sachsenring, Ceko, Brno, Austria, Red Bull Ring, dan Hungaria. Ini bukan hanya statistik, tapi sebuah bukti bahwa Marquez telah bereinkarnasi menjadi versi terbaik dirinya bersama Ducati. Langkah Ducati mengontrak Marquez sempat dianggap perjudian. Banyak yang ragu apakah pebalap berusia 32 tahun itu masih punya taring setelah masa-masa sulit bersama Honda. Tapi kini, keraguan itu dijawab Marquez dengan cara paling brutal, kemenangan demi kemenangan. Manajer umum Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Saya harus bilang saya senang. 7 kemenangan ganda jelas merupakan angka penting, jadi saya pikir kami melakukan hal yang tepat dengan mengontrak Marc, ujarnya usai GP Hungaria. Bagi Ducati, Marquez bukan sekadar bintang, ia adalah mesin kemenangan. Dampak kehadirannya terasa luas, tak hanya meningkatkan performa tim pabrikan, tapi juga mengangkat nama Ducati lebih tinggi dalam branding, pemasaran, dan dukungan sponsor. Salah satu momen yang paling dinanti adalah kemungkinan Marc Marquez mengunci gelar juara dunia di Misano, sirkuit yang dikenal sebagai rumah bagi legenda Italia, Valentino Rossi. Jika skenario ini terwujud, maka drama emosional akan membuncah. Di satu sisi, fans Italia bisa merayakan kemenangan Ducati, namun di sisi lain, itu akan terasa pahit bagi loyalis Rossi, mengingat sejarah rivalitas panas antara keduanya. Saya ingin semua penggemar Ducati Corse berada di sekitar saya. Mereka pantas mendapatkan sedikit kegembiraan dan kepuasan, ucap Gigi Dall'Igna. Jika melihat tren performa saat ini, kecil kemungkinan ada yang bisa menghentikan Marquez dalam beberapa seri ke depan. Dengan selisih 227 poin dari rival terdekatnya, Marquez hanya butuh menyegel beberapa hasil bagus untuk memastikan mahkota juara kembali ke kepalanya, yang terakhir ia raih pada 2019. Ironisnya, di tengah euforia Ducati bersama Marquez, performa Francesco Bagnaia, juara dunia 2 musim terakhir, justru tampak memudar. Meski sudah 3 tahun bersama tim pabrikan Ducati, Bagnaia kesulitan menemukan ritme yang bisa menandingi Marquez. Hingga GP Hungaria, Bagnaia baru mencicipi 1 kemenangan, itu pun hanya di GP Amerika Serikat. Dalam balapan sprint, ia belum 1 kali pun naik podium tertinggi. Beberapa kali, ia bahkan tercecer dari posisi 10 besar. Performa yang jauh dari kata konsisten. Selisih 227 poin antara Bagnaia dan Marquez bukan hanya menunjukkan perbedaan kecepatan, tapi juga memperlihatkan betapa dalamnya pengaruh Marquez terhadap keseimbangan tim. Tekanan mental dan ekspektasi tinggi tampaknya mulai membebani Bagnaia, yang sebelumnya menjadi andalan utama Ducati. Dengan masih menyisakan 8 seri lagi hingga balapan penutup di Valencia pada pertengahan November, peluang Marquez untuk menyegel gelar lebih awal terbuka lebar. Jika ia mempertahankan tren kemenangannya di 2 atau 3 seri ke depan, gelar ke-9-nya di kelas utama bisa datang sebelum musim berakhir.
Pertanyaannya kini bukan lagi, apakah Marquez akan juara, tapi, kapan dan di mana? Misano bisa menjadi tempat yang paling dramatis untuk itu. Jika hal tersebut terjadi, Ducati akan mencatatkan sejarah baru, 3 gelar juara dunia berturut-turut, 2 oleh Bagnaia dan 1 oleh Marquez, serta membuktikan bahwa mereka adalah kekuatan utama di era MotoGP modern. Kedatangan Marc Marquez ke Ducati bukan hanya membawa tsunami kemenangan, tapi juga menciptakan gelombang baru dalam sejarah MotoGP. Di saat para pebalap lain mencoba bertahan dari hempasan, Ducati justru berselancar di puncak ombak bersama pebalap terbaik generasi ini. Apakah tsunami ini akan terus menghantam musim depan? Dengan kombinasi antara motor Desmosedici yang semakin sempurna dan naluri juara Marquez yang sudah terasa, jawabannya mungkin, iya. Dan untuk sekarang, MotoGP 2025 adalah milik Ducati dan Marc Marquez. Yang lain, hanya penonton dalam pertunjukan mereka. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Andrea Dovizioso angkat bicara, inilah hal paling mengagumkan dari dominasi Marc Marquez di MotoGP 2025. Dominasi Marc Marquez di musim MotoGP 2025 kian tak terbendung. Pembalap tim Ducati Lenovo itu kembali menunjukkan superioritasnya dengan meraih kemenangan ganda di Grand Prix Hungaria, yang digelar di sirkuit Balaton Park akhir pekan lalu. Hasil ini bukan hanya memperkuat posisinya di puncak klasemen, tetapi juga mempertegas bahwa Marquez masih menjadi ancaman terbesar di kelas Premier. Di podium Balaton, Marquez ditemani Pedro Acosta di posisi kedua dan Marco Bezzecchi di tempat ketiga. Sementara itu, Alex Marquez terjatuh, tapi masih bisa finish di P14 dan Francesco Bagnaia hanya finish di urutan ke-9, setelah menjalani balapan yang penuh tantangan. Namun, yang menarik adalah pandangan dari salah satu mantan rival terberat Marquez di lintasan, Andrea Dovizioso. Mantan pembalap Ducati yang kini aktif sebagai test rider Yamaha itu memberikan komentar tajam dan penuh apresiasi terhadap performa Marquez yang luar biasa musim ini. Tidak ada yang bisa dikatakan lagi. Semua yang dia lakukan sempurna dalam beberapa balapan terakhir, ujar Dovizioso, dikutip dari laman Motosan. Yang paling mengesankan bagi saya bukan hanya kemenangan-kemenangannya, tapi bagaimana dia mengelola ekspektasi publik. Saat seseorang terus menang, orang akan berpikir dia bisa menang kapan saja. Tapi Marc tetap tenang, mampu menurunkan tekanan itu, dan itu luar biasa. Dovizioso, yang dikenal sebagai sosok tenang dan penuh strategi saat masih membalap, tahu betul bagaimana tekanan ekspektasi bisa menggerogoti fokus seorang pembalap. Menurutnya, Marquez bukan hanya hebat secara teknis, tapi juga memiliki kekuatan mental yang luar biasa dalam menghadapi tekanan besar yang datang bersamaan dengan kesuksesan. Ekspektasi publik, media, hingga tim bisa menjadi beban besar. Namun Marquez, dengan segala pengalamannya, menunjukkan bahwa ia mampu menjinakkan tekanan tersebut. Inilah yang menurut Dovizioso membedakan Marquez dari para pesaing lainnya. Di balik dominasi Marquez, Dovizioso juga memberi perhatian khusus kepada Pedro Acosta, pembalap muda asal Spanyol yang mulai menunjukkan taringnya di kelas utama. Meskipun start dari posisi yang kurang ideal, Acosta berhasil finish kedua dan memperlihatkan potensi besar untuk menjadi rival kuat di masa depan. Kalau saja Acosta start di baris depan, mungkin dia bisa lebih dekat dengan Marc. Bukan di awal, tapi dalam pengelolaan balapan dan ban, ujar Dovizioso. Namun, Montmeló akan jadi kesempatan berikutnya untuk melihat sejauh mana perkembangan motornya. Sirkuit Montmeló, Catalunya, memang akan menjadi ujian tersendiri bagi para pembalap. Dovizioso melihat ini sebagai peluang bagi Acosta untuk benar-benar menguji dirinya melawan Marquez di lintasan yang lebih teknikal dan menuntut. Menurut Dovizioso, meski Marquez sedang berada di puncak performa, Montmeló adalah sirkuit yang memiliki tantangan berbeda. Kombinasi tikungan cepat dan lambat, serta kebutuhan akan manajemen ban yang presisi, bisa menjadi titik di mana strategi akan sangat menentukan. Itu trek yang lebih sulit untuknya. Tapi dengan performa sekuat ini, rival-rivalnya harus bekerja keras untuk benar-benar bisa menandinginya, ucap Dovizioso. Dengan pengalaman dan gaya membalap agresif yang tetap dikendalikan dengan baik, Marquez akan tetap jadi favorit. Tapi Dovizioso menekankan bahwa potensi kejutan tetap ada, terutama dari pembalap muda seperti Acosta dan Bezzecchi. Cerita menarik lainnya datang dari Jorge Martin, yang berhasil finish keempat setelah sempat mengalami cedera serius di awal musim di Qatar. Menurut Dovizioso,
Pencapaian Martin menunjukkan semangat juang luar biasa seorang atlet profesional. Setelah semua penderitaan fisik yang dialaminya, bisa kembali ke tempat di mana ia merasa paling bahagia adalah hal luar biasa, kata Dovizioso. Ini adalah pengingat bahwa MotoGP bukan hanya soal motor cepat dan strategi teknis, tapi juga tentang mental dan kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan. Sementara itu, Francesco Bagnaia belum juga menemukan bentuk terbaiknya musim ini. Start dari posisi ke-15 dan hanya mampu finish ke-9 dengan tambahan long lap penalti, membuat akhir pekan Bagnaia terasa berat. Meski demikian, Dovizioso tetap melihat hal positif dari performa juara bertahan itu. Dia start ke-15 dan finish ke-9, meski kena long lap penalti. Ada kesalahan, tapi juga banyak hal baik dari balapannya. Menurut saya, dia harus fokus pada sisi positif itu meskipun kecil, pungkas Dovizioso. Dovi tahu betul bagaimana rasanya berada dalam tekanan sebagai pembalap papan atas. Pesannya kepada Bagnaia jelas, jangan tenggelam dalam kekecewaan, dan terus cari pijakan untuk bangkit. Marc Marquez bukan hanya kembali menang. Ia kembali dengan cara yang lebih matang, lebih tenang, dan lebih efisien. Apa yang dilihat Andrea Dovizioso bukan sekadar pembalap cepat, tapi seorang pemimpin yang tahu cara menjaga kepala tetap dingin dalam tekanan paling tinggi. Musim MotoGP 2025 masih panjang, dan Montmeló akan menjadi babak penting berikutnya. Tapi satu hal yang sudah jelas, Marc Marquez belum habis, ia bahkan mungkin berada di puncak terbaiknya. Dan bagi para rival yang ingin merebut tahta, mereka harus membawa lebih dari sekadar kecepatan. Mereka harus membawa keberanian, konsistensi, dan ketangguhan mental, sesuatu yang Marquez tunjukkan dengan luar biasa musim ini. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your